Shalom saudaraku, sedang kembali kita berjumpa di dalam kehidupan yang Tuhan boleh nyatakan melalui persekutuan untuk membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik dan ajarkanlah kami dengan penuh ketaatan memberlakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-35. Yosua pasal 8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-35 berkata buat kita sekalian. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukan, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang didahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab Tuhan. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikianlah saudaraku bacaan kita, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar, mau sungguh-sungguh memberlakukan di setiap kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah recharge kerohanian. Dalam sebuah seminar dengan tema Time, seorang pembicara mengajak semua peserta untuk mencatat semua kegiatannya selama 24 jam. Saudara tahu apa hasilnya? Sangat mengagetkan. Ternyata kebanyakan waktu yang dipergunakan yaitu kesibukan di kantor, jalan-jalan, nonton TV, main HP, dan mengantar anak sekolah. Pertanyaan adalah bagaimana dengan waktu kehidupan rohani? Seperti baca Alkitab, berdoa dan persekutuan. Hanya sebagian yang mencatat, itu pun kebanyakan dilakukan pada hari Minggu saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita juga hendak mau mengingatkan kita kembali sibuk dalam peperangan tidaklah membuat Yosua sebagai pimpinan umat Tuhan pada saat itu mengabaikan hidup kerohanian. Yosua menyadari bahwa penting
pentingnya kehidupan kerohanian umat Tuhan untuk melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa yang mereka lewati itu semua karena kemurahan dan pekerjaan Tuhan. Yosua ingin merecens kembali kerohanian orang Israel di Gunung Ebal dengan cara yang pertama, mendirikan mesbah bagi Tuhan Allah. Dan yang kedua, mencatat kembali salinan semua hukum-hukum Musa. Ketiga, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan yang keempat, membacakan dan memperkatakan hukum Taurat. Nah, semua yang dilakukan Yosua untuk diingatkan kembali kepada umat Tuhan pada masa itu tidak lain hendak mengulang kembali apa yang sudah diperkatakan oleh Musa. Saudara bisa melihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, ini menandakan, saudaraku, bahwa Yosua selaku pemimpin pada masa itu sangat menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya hidup kerohanian umat Tuhan. Setelah mereka berada di tanah perjanjian, Yosua menginginkan agar kehidupan kerohanian umat Tuhan, umat Israel tetap segar dan tetap kuat. Pembacaan semua perkataan hukum Taurat tidak lain bertujuan agar selain kehidupan rohani umat Israel tetap terjaga, tetap terpelihara, juga mengingatkan kembali bagaimana karya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing dan menyertai mereka selama ini, sehingga mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Rohani yang disegarkan akan memastikan kembali bahwa umat Tuhan, umat Israel, tetap berada dalam kendali Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentunya berada dalam kesibukan. Dan terkadang kesibukan ini sering dipergunakan menjadi menu utama sebagai alasan kebanyakan orang percaya, anak-anak Tuhan dalam kekinian untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka. Kadang kita lebih mengutamakan, lebih disibukkan untuk mencukupkan kehidupan jasmani. Memang tidak salah untuk mencari akan kehidupan jasmani. Tetapi saudara harus melihat bahwa kehidupan rohani itu sangat penting bagi setiap orang sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga tak kalah saudaraku kita menghadapi berbagai kehidupan, kita tidak mudah lepas kendali. Ketika kita berada dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita, situasi yang membuat kita menjalani kehidupan dengan penuh pergumulan, penuh dengan beban-beban kehidupan, kita tidak mudah rapuh dan tidak mudah jatuh. Nah, karena itu saudara-saudaraku, apapun kesibukan kita, apapun waktu yang kita pergunakan, janganlah pernah lalai sesaat pun. Jangan kita lupa bersaat teduh, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Berilah waktu bagi Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang adalah juru selamat dalam kemanusiaannya mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan untuk menjumpai Bapanya di surga. Perhatikan dalam Injil Markus, saudara bisa membacanya dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus yang adalah Tuhan dalam kemanusiaannya
mengingatkan kembali kepada kita pentingnya kita untuk diisi dengan sabda Tuhan. Sebab sabda Tuhan itu sebagai suluh dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyadari bahwa hidup rohani kita ini akan membantu kita, menuntun kita supaya Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menopang dan menguatkan hidup rohani kami, sehingga kami selalu mengandalkan-Mu dalam hidup ini. Mendoakan akan seluruh warga jemaat Tuhan, khususnya warga jemaat GPIB Menawir Supratman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap karya hidup mereka. Biarlah mereka dipelihara kebutuhan hidup, kesehatan, dan masa depan mereka. Mereka yang berada dalam kondisi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul oleh karena beban kehidupan ini, Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Mendoakan semua hamba-hamba Tuhan, terkhusus hamba-Mu bersama dengan keluarga, untuk senantiasa mengandalkan-Mu dan juga semangat melayani-Mu. Memberkati rekan sepelayan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Bapak Pendeta Sony dan Bapak Pendeta David bersama Kadin Vikaris diberkati dalam hidup mereka. Pekerja-pekerja gereja, karyawan Koster Multimedia maupun juga Presbyterian Unit Missioner selalu diberkati Tuhan dalam tugas pelayanan dan hidup rumah tangga mereka. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, khususnya GPIB Menawir Supratman, Majelis Sinode GPIB Mupel GPIB, dalam karya pekerjaan misi Tuhan di tengah dunia. Tuhan berkati hidup dan pelayanan, semuanya disempurnakan oleh Tuhan. Memberkati akan keberadaan bangsa dan negara ini, lihat pemerintah di pusat bersama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, TNI Kepolisian, terkhusus Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, untuk menjaga NKRI dan bergandengan tangan bersama untuk mengatasi COVID-19. Sempurnakan ya Tuhan vaksin corona yang sedang diuji, semuanya disempurnakan oleh kuasa-Mu, sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi, khususnya di Indonesia. Kami menyerahkan tenaga-tenaga medis yang merawat para pasien. Dalam kemurahan-Mu, mereka diberikan kesabaran dan kekuatan prima. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah kehidupan kami senantiasa untuk selalu mengandalkan-Mu setiap saat. Terpujilah nama Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.